Kejaksaan Agung memeriksa 2 orang saksi dalam kasus dugaan suap hakim penanganan perkara Ronald Tanur. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebutkan pemeriksaan ini untuk melihat keterlibatan mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zarof Richard. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada korespondensi CNN Indonesia Mahardika Utama. Halo, selamat siang Dika. Dika, bagaimana perkembangan perkara dari Zarof Richard? Apakah Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam perkara ini? Ya, selamat siang Freddy. Bukan tidak mungkin akan ada tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi serta permufakatan jahat yang melibatkan pensiunan Mahkamah Agung Zarof Richard. Tadi hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang menyebutkan bahwa pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi selain 6 tersangka yang sejauh ini sudah ditetapkan, diantaranya adalah juga termasuk Edward Tanur dan juga adik dari Ronald Tanur di Kejati, Surabaya. Akan ada indikasi bahwa jumlah tersangka tersebut akan bertambah jika nanti ditemukan lebih dari 2 alat bukti untuk menjebloskan atau untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Nah, terkait dengan perkembangannya, seperti yang Anda sampaikan tadi, betul sekali bahwa kemarin pihak dari penyidik Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Rahmat LR yang merupakan kuasa hukum dari Ronald Tanur. Dan kapasitas pemeriksaannya adalah sebagai saksi untuk kasus dugaan pemufakatan jahat yang melibatkan Zarof Richard, pensiunan dari Mahkamah Agung. Dan Lisa Rahmat sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lisa diduga bersepakat atau bermufakat dengan Zarof Richard untuk mempengaruhi putusan Hakim Agung di Mahkamah Agung dalam pengurusan perkara kasasi yang diajukan oleh terpidana kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh terpidana Ronald Tanur. Dan Lisa disebut juga menyiapkan uang sebesar 5 miliar rupiah yang rencananya akan diberikan kepada 3 hakim agung, dan jika hal itu berhasil maka Zarof Richard akan mendapatkan fee atau imbalan sebesar 1 miliar rupiah. Dan penyidikan kasus Zarof Richard ini seperti membuka kotak Pandora, Freddy, karena setelah ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2024 di Bali, kemudian penyidik dari Jampitsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kediaman Zarof Richard di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, dan betapa mengagetkannya di sana ketika para penyidik menemukan uang tunai senilai 920 miliar rupiah atau hampir 1 triliun rupiah dan ditambah dengan emas 51 kilogram. Direktur Jampitsus Abdul Kohar sebelumnya menyebut bahwa aset yang ditemukan di kediaman dari Zarof Richard tersebut diduga adalah hasil dari mengurus sejumlah perkara sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 sebelum Zarof Richard pensiun, itu artinya selama 10 tahun. Temuan aset sebesar 1 triliun rupiah itu semakin menguatkan bahwa dugaan mafia hukum di lembaga peradilan ini masih ada hingga ke level pengadilan tertinggi di Mahkamah Agung. Ada belasan kasus yang melibatkan Mahkamah Agung. Dari catatan saya, ini terjadi mulai dari lini yang paling rendah, dimulai dari staf, kemudian melibatkan pegawai negeri sipil, hakim panitera, hingga hakim agungnya seperti Ghazal Basaleh dan juga Sudrajat Dimyati. Dan untuk kita kembali lagi ke kasus Zarof Richard, MA atau Mahkamah Agung 2 pekan lalu membentuk tim internal yang terdiri dari sedikitnya 2 hakim agung untuk mengklarifikasi apa temuan dari Kejaksaan Agung terkait dengan keterangan dari Zarof Richard untuk diklarifikasi kepada 3 hakim agung yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Dan tadi menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu pemeriksaan internal dari Mahkamah Agung untuk kemudian nanti juga pihaknya akan mengembangkan penyidikan kasus ini dan bukan tidak mungkin akan memeriksa sejumlah saksi-saksi lain untuk menguatkan konstruksi yang mereka bangun. Untuk diketahui bahwa kasus Zarof Richard ini bermula dari operasi tangkap tangan terhadap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya, yaitu Erin Tuah Damanik, Pangapul, dan Heru Hanindyo pada 23 Oktober 2024 dengan barang bukti sejumlah uang, baik mata uang rupiah ataupun juga sejumlah mata uang asing dengan nilai total hampir 20 miliar rupiah. Suap terhadap 3 hakim itu diberikan oleh Lisa Rahmat, pengacara dari Ronald Tanur, sebagai imbalan dari vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tanur. Nah, pertanyaannya yang kemudian menarik di sini adalah dari mana uang hampir 25 miliar termasuk yang disiapkan untuk 3 hakim Mahkamah Agung yang diberikan oleh Lisa Rahmat atau dari pihak dari Ronald Tanur ini. Karena kalau kita melihat lagi profil dari Ronald Tanur
pemuda berusia 32 tahun ini adalah lulusan dari salah satu sekolah di Australia, di Melbourne, dan kemudian ia bekerja di salah satu perusahaan asuransi, namun tidak diketahui berapa penghasilan pastinya. Tetapi yang pasti, ia adalah putra dari seorang politikus PKB yang duduk di Komisi 6 DPR RI periode 2019. Dari LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara per 31 Desember menyebutkan bahwa LHKPN dari Edward Tanur, ayah dari Ronald Tanur ini adalah sekitar 11 miliar rupiah. Tetapi kemudian pihaknya dapat memberikan suap hingga 25 miliar rupiah. Dalam perkembangannya, Kejaksaan Agung juga kemudian menetapkan ibu dari Ronald Tanur, yaitu Mei Rizky Wijaya, sebagai tersangka. Tadi ada satu keterangan yang menarik dari Kapus Penkum yang menyebutkan bahwa ada dugaan dana talangan juga disiapkan oleh Lisa Rahmat, kuasa hukum dari Ronald Tanur, untuk menyiapkan uang-uang suap yang nilainya mencapai 25 miliar rupiah tersebut. Dan salah satu keterangan juga menyebutkan bahwa ibu dari Ronald Tanur ini juga berperan signifikan dalam mengatur susunan majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya untuk kemudian akhirnya diketahui bahwa Ronald Tanur diberikan vonis bebas dan ada uang 3,5 miliar rupiah yang diduga diberikan kepada salah satu pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan berinisial R, namun belum dibuka identitas secara pasti dan juga belum diketahui apakah yang bersangkutan telah diperiksa untuk kasus ini atau tidak. Freddy, kembali ke Anda. Baik, Dika, kita nantikan update terbaru terkait pemeriksaan dari Kejagung. Apakah ada informasi terbaru? Kami nantikan informasinya dari Anda. Terima kasih Mahardika Utama, korespondensi CNN Indonesia untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.